Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizia sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pertemuan kali ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai rilis pers. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, untuk memenuhi tugas jurnalistik kelas kami, kelas 3A, yang akan membahas tentang rilis pers, yaitu secara umum, rilis pers adalah informasi yang dibuat dan disusun. Press release adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh public relation, yang disingkat dengan PR, atau disebut humas di suatu industri, organisasi, ataupun lembaga dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar, baik online maupun offline. Public relation, yang disingkat PR, sebuah perusahaan kerap mengandalkan iklan koran untuk mengabarkan apa yang terjadi di dalam perusahaan. Pengertian sederhana dari press release yaitu informasi resmi yang dibuat oleh public relation atau media nasional perusahaan kepada publik melalui berbagai media, baik cetak maupun melalui elektronik, dengan tujuan agar publik tahu apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari rilis pers adalah untuk memenuhi informasi terlebih dahulu sebelum berita tersebut ditulis atau dipublis oleh wartawan. Nah, penggunaan siaran pers umum di bidang public relation yang disingkat PR biasanya tujuannya adalah untuk menarik perhatian media yang menguntungkan untuk klien PR, profesional, dan atau memberikan publisitas untuk produk atau peristiwa dipasarkan oleh klien-klien. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada narasumber-narasumber yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mas Ahmad Latif. Sudah siap ya Mas ya? Pertanyaan pertama, saya akan menanyakan tentang apa itu rilis pers. Mungkin bisa menjelaskan tentang materi ini. Monggo. Terima kasih atas waktunya Mbak Moderator atau Mbak Zizi ya. Jadi press release adalah suatu informasi yang dibuat oleh tadi PR atau humas dari suatu industri, organisasi, ataupun lembaga dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar baik online maupun offline. Jadi press release adalah suatu suatu berita yang memunculkan itu, yang membuat, yang mengedarkan itu adalah humas dari suatu organisasi. Nah, berita yang ada, yang isinya itu pasti condong ke organisasi tersebut atau instansi. Jadi sebagai sarana promosi atau sebagainya, seperti itu. Baik, berarti pada intinya rilis pers adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh public relation yang disingkat PR atau disebut humas di suatu industri, organisasi, ataupun lembaga. Seperti itu, Mas? Ya, betul sekali, Mbak. Terima kasih, Mas Habib. Ya, sama-sama. Saya akan bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Syamsudiar. Halo, Assalamualaikum Mas Syamsudiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Mbak Zizi. Baik, siap untuk menjawab pertanyaan kali ini, Mas? Insya Allah, Mbak. Oke. Bagaimana peran rilis pers dapat berpengaruh terhadap masyarakat? Jadi, rilis pers berperan dalam menginformasikan kepada masyarakat mengenai info terbaru perusahaan dengan informasi yang lebih aktual dan faktual tanpa adanya unsur-unsur tambahan dari wartawan atau pers. Jadi sifatnya lebih eksklusif, Mbak ya. Selain itu berpengaruh terhadap citra diri penulis apabila berita itu berpengaruh terhadap citra diri perilis apabila
berita yang tersebar bukanlah dirinya, yang mana rilis pers memihak kepada perilis berita tersebut karena belum tentu kredibel. Baik, berarti pada intinya rilis pers itu berperan dalam menginformasikan kepada masyarakat mengenai info terbaru perusahaan. Begitu, Mas? Ya, untuk Baik, terima mengajarkan kasih. caranya. Mas Fajar. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada narasumber yang cantik. Nah, namanya Mbak Dina Rahma. Halo Mbak Dina Rahma. Halo Mbak. Baik, sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Insya Allah. Oke. Kapan rilis pers itu dibutuhkan? Dan mengapa rilis pers itu menjadi hal yang informatif dan aktual? Bisa dipahami, Mbak? Bisa Mbak. Oke, silahkan untuk dijawab. Jika mengenai kapan perilisan pers itu dibutuhkan, bergantung pada kapan berita tersebut dibutuhkan. Jadi, jikalau ada sesuatu berita yang dibutuhkan, nah pers pasti akan melakukan perilisan suatu berita tersebut yang bertujuan untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan suatu perusahaan itu, suatu perusahaan, institusi, ataupun lembaga. Dan jikalau berbicara mengenai pers sendiri itu ada 3 jenisnya. Saya ingin menambahkan 3 jenis mengenai tentang rilis pers. Itu yang pertama adalah basic yang berisi mengenai informasi tentang perusahaan. Dan yang kedua adalah produk rilis. Ini isinya mengenai informasi peluncuran suatu produk, barang ataupun jasa yang akan diterbitkan. Dan yang ketiga, terakhir jenis dari rilis pers, yaitu financial release, yang menginformasikan mengenai penanaman modal dan kerjasama dengan pihak lain. Nah, suatu rilis pers menjadi hal yang informatif dan aktual karena untuk menjaga citra perusahaan. Mereka juga menjaring rekan-rekan lain agar nama perusahaannya lebih dikenal. Nah, selain itu, mengapa aktual dan faktual berguna untuk mempromosikan produk baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti yang kita tahu sendiri, yang dijelaskan oleh Mas Samsu, bahwa rilis pers itu memang tidak ada unsur tambahan dan harus bersifat faktual dan aktual. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti selain untuk menjaga citra perusahaan, mereka juga menjaring rekan-rekan lain agar nama perusahaannya lebih dikenal. Seperti itu. Terima kasih Mbak Dina Rahma. Sama-sama, Mbak Moderator. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan kepada narasumber cantik juga ini, yang bernama Mbak Dwi Erni. Assalamualaikum Mbak Dwi Erni. Waalaikumsalam Mbak Sisi. Baik Mbak, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, saya akan bertanya kepada Mbak Dwi Erni. Siapa yang melakukan rilis pers? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Moderator. Jadi, pembuatan press release umumnya merupakan tugas dari bagian public relation, disebut dengan PR, atau humas di perusahaan yang telah disetujui oleh pihak yang mengeluarkan berita tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan bantuan jasa pelayanan press release dari digital advertising agency. Tujuannya agar dapat menyebarkan informasi terkait produk dan layanan bisnis, serta meningkatkan trust sehingga branding company berhasil dilakukan. Peluang promosi melalui press release bisa dijadikan pilihan dan sayang untuk dilewatkan, sebab semakin banyak promosi dilakukan, akan meningkatkan citra perusahaan atau lembaga yang melakukan rilis press tersebut. Penjualan bisa semakin signifikan mengalami peningkatan dan produk pun semakin banyak peminatnya.
Seperti itu Mbak Sisi. Baik, terima kasih Mbak Dwi Erni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Narasumber kita kali ini yaitu Mas Syahrizal Fanani. Halo Mas Syahrizal Fanani. Halo Mbak Zizi. Baik, apakah saya boleh bertanya nih Mas? Boleh, monggo. Oke. Apa saja komponen yang ada di dalam rilis pers? Ya, komponen ya. Ya, betul Mas. Komponen yang ada di dalam rilis pers. Jadi rilis pers ini komponennya atau biasa kita sebut juga strukturnya. Biasanya di atas itu di awal itu ada berisi untuk disiarkan segera atau untuk disiarkan kapan, itu ada paling atas. Setelah itu nanti baru headline atau judul siaran. Nah, judul ini fungsinya untuk menggambarkan isi siaran pers nanti ya. Setelah itu baru ada deadline, yaitu baris yang berisi tanggal dan juga nama kota. Baik. Nah, setelah deadline itu tadi baru kita masuk ke lead. Lead ini teras berita. Jadi inti dari berita itu apa yang ingin diberitakan. Setelah itu kita masuk ke tubuh berita atau yang biasa kita kenal nanti itu unsurnya 5W1H ya. Nah, setelah berita itu selesai, isinya selesai. Mohon maaf, suara saya kedengeran nggak? Ya, kedengaran Mas. Nggak mantul-mantul ya? Tidak. Oh ya. Jadi setelah isi berita itu selesai, ada info lembaga di bagian akhir naskah. Setelah itu baru ada kontak person dari lembaga itu. Nah, kenapa info lembaga itu adanya di bawah setelah lead atau isi berita? Ini berkaitan dengan agar berita itu jadi menarik. Ya. Kenapa lead itu ada di atas? Kenapa keterangan tentang perusahaan ada di bawah? Karena kita menggunakan ini rumus piramida terbalik, yaitu lead ada di atas. Jadi informasi yang penting itu ditaruh di atas. Nah, setelah itu di bawahnya baru informasi-informasi yang mendetail atau tentang latar belakang seperti itu. Latar belakang perusahaan itu ditaruh di akhir. Karena apa? Karena pembaca itu atau konsumen itu ingin tahu apa isi berita itu. Jadi intinya apa sih? Makanya kita taruh di awal. Kalau kita taruh biografi dari sebuah perusahaan itu di awal, itu kemungkinan pembaca akan bosan seperti itu. Nah, untuk pembuatannya itu juga ini harus paham. Jadi press release itu humas harus paham apa yang dibutuhkan perusahaan, kemudian menggunakan piramida terbalik itu tadi. Setelah itu baru harus juga memahami 5W1H untuk penulisan isi berita. Nah, terakhir harus banyak melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi ke pihak yang mungkin manajer atau atasan di perusahaan itu sebelum dilakukan pengiriman. Seperti itu Mbak kira-kira untuk komponen dan mungkin sekaligus ini tadi ya, teknis penulisan dari press release. Terima kasih. Iya, berarti yang dijelaskan oleh Mas Syahrizal Fanani tadi, selain komponen, Mas Syahrizal juga menjelaskan bagaimana teknik penulisan press release. Benar begitu ya, Mas Rizal? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada para narasumber pada pertemuan kali ini. Mungkin ada salah satu narasumber yang akan menambahkan penjelasan tentang rilis pers. Monggo, tempat dan waktu saya persilakan. Mungkin dibuka pertanyaan saja Mbak untuk teman-teman. Mungkin ada yang bertanya. Oke, baik. Saya buka ya. Mungkin ada yang bertanya ataupun memberi tanggapan. Monggo kepada teman-teman. Mbak, saya mau bertanya. Oke, dengan siapa?
Vika Kamarati. Silahkan, Apakah Mbak. rilis pers itu hanya dalam bentuk tulisan melalui media, Mbak? Apakah tidak bisa melewati YouTube atau yang lainnya? Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Mbak Vika Kamarati. Mungkin salah satu narasumber kita bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vika Kamarati. Monggo. Mungkin saya, Mbak, bisa mencoba menjawab. Saya akan mencoba menjawab. Ini, saya menjawab, Mbak, ya. Baik. Jadi mana? Monggo. Nggih, matur nuwun. Untuk rilis press itu bentuknya tidak hanya berupa tulisan, tapi kebanyakan dari rilis press yang ada itu via tulisan. Karena biasanya itu adanya di media-media cetak. Mungkin bisa saya contohkan ini ya. Bisa minta tolong untuk Mbak Ruri bisa tunjukkan contoh gambar dari press release. Nah, ini seperti yang bisa dilihat tadi ya di apa namanya? Di layar teman-teman. Jadi press release itu kan suatu media berbentuk semacam berita, tapi yang mengeluarkan itu humas dari suatu instansi. Gunanya itu untuk apa namanya? Tadi disebutkan sama siapa tadi, lupa saya. Disebutkan bahwa press release ini bisa untuk media apa namanya? Informasi, promosi dan sebagainya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Rizal juga. Kalau press release ini strukturnya seperti ini. Ini contohnya. Jadi di sini itu ada eh, waktu pengeluaran apa namanya eh, waktu pengeluaran berita tersebut. Beritanya. Nah, terus yang kedua itu ada judul, ada lokasi. Nah, untuk paragraf pertama ini tadi pembukaan. Lalu untuk isi itu harus mengandung unsur 5W 1H. Apa itu? Who itu siapa? What itu apa? Where di mana? Kemana? Dan kapan? Ya, kenapa dan kapan? Lalu di bawahnya ini di sini dicantum bio-nya atau biodata tentang perusahaan tersebut. Yang terakhir ini ada kontak person. Nah, ini bentuknya itu kebanyakan seperti ini, Mbak. Jadi kebanyakan itu berbentuk tulisan semacam ini. Kayak berita portal online pun bentuknya seperti tulisan. Seperti contoh kemarin yang baru-baru ini ada dari Unisma sendiri, Universitas Islam Malang, itu memberikan press release mengenai pencapaiannya terhadap apa namanya meraih peringkat berapa 40 atau 4 di Jawa Timur seperti itu. Mungkin bisa contoh yang lain, Mbak Nuri, apakah ada? Lah, ini contoh press release ya. Lah, ini contoh press release yang dia itu meluncurkan produk baru. Dia apa namanya? Launching, menginformasikan kepada publik kalau ini loh PT Real Koko ini meluncurkan produk baru. Sebagai ajang ini kan ajang promosi. Jadi yang mengeluarkan ini itu humas, bukan dari media. Ketika media yang mengeluarkan, maka berita itu tidak boleh condong ke kanan atau ke kiri, tapi harus center di tengah. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari yang sudah mungkin cukup ini share screen-nya, Mbak. Oke.
Mungkin dari narasumber yang lain bisa ada yang mau menambahkan atau menambahin. Dari Mbak Dina, Mas Rizal, Mas Sam, Mbak Erni, monggo kalau ada yang mau menambahkan mengenai apakah press release itu hanya berbentuk tulisan atau bagaimana? Monggo, apabila Kalau tidak ada. ada narasumber yang lain mungkin bisa menambahkan pendapat. Baik, saya akan menambahkan dari pertanyaan Mbak Vika. Mohon maaf, suaranya kurang besar. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari Mbak Vika tadi, menjawab dan menanggapi maksudnya. Menurut Sumirat dan Ardianto pada 2004, press release ini merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation. Dan bentuknya ini bisa berupa media massa seperti TV, radio, media cetak, media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Seperti itu Mbak Vika. Baik, Oke. Ada lagi mungkin narasumber yang ingin menambahkan? Baik. Nah, ada satu pertanyaan lagi untuk dari Mas Bonus. Karena tidak bisa bergabung, mungkin ada kendala sinyal. Pertanyaannya seperti ini. Apakah tulis juga pelatihan khusus? Yang lain bisa membantu. Apakah rilis pers juga harus melakukan pelatihan khusus? Bisa dipahami para narasumber? Baik. Moderator izin masuk. Permisi moderator izin masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya masih bingung dengan pertanyaan dari Mbak Vika tadi. Pertanyaannya paham, maksudnya saya masih menimba-nimba ini rilis pers ini seperti apa gitu. Jadi jika dikatakan hal itu faktual dan aktual, maka saya sedikit gimana ya, sedikit nggak terima. Dalam artian seperti ini, jika dikatakan faktual, maka iklan itu apakah faktual ya? Misalnya gini, ada iklan Indomie gitu. Indomie seleraku. Yang setiap hari makan Indomie itu loh, alah, mangan mie maneh. Kan gitu rasanya. Sepertinya agak lucu kalau dikatakan itu faktual. Apalagi kalau kita melihat lagi realitas sekarang ini, bahwasanya adanya suatu pengumuman tentang launching produk baru itu lebih mengedepankan untuk promosi daripada kebenaran dari rasanya sendiri. Bahkan banyak sekali produk-produk itu yang promosinya itu subhanallah tampilannya, tapi ketika hal itu dibeli atau dinikmati itu nggak sama dengan apa yang diucapkan atau ditulis oleh humas pada saat rilis pers. Apa hal itu masih bisa dikatakan faktual, Mas ya? Oke, terima kasih untuk tanya kepada narasumber. Bagaimana narasumber? Ini dari teman-teman narasumber ada yang mau menjawab bagaimana? Oke, teman-teman narasumber, mungkin Mas Dinan, Mas Syamsudiar, Mbak Dina Rahma. Oh, mungkin saya pancing dulu ya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari yang bagus ini dari Mas Siva ini. Mungkin itulah perbedaan antara iklan dan rilis press. Ya. Jadi kembali ke awal tadi,
untuk tujuan rilis press itu bukan untuk promosi, Mas, tapi memperbaiki citra, memberikan citra yang baik. Berbeda antara memberikan citra yang baik dengan promosi, Mas Gi. Kalau dilihat dari segi tujuan, itu berbeda. Kan tadi ada 3 jenis. Basic, yang mengenai informasi tentang perusahaan. Kedua, product release. Terus yang ketiga, financial release. Jadi untuk iklan itu bukan masuk di sini. Namanya rilis. Rilis itu apa sih, Mas? Dari bahasa Inggris kan rilis. Kita diskusi aja, Mas, biar gak tenang, biar gak tegang. Nah, rilis itu artinya seperti apa ya? Kalau bahasa Inggris asli itu membebaskan. Jadi kayak pengeluaran. Jadi kayak ada rilis press itu kayak mengeluarkan berita baru, yang mengeluarkan itu humas. Jadi nggak melulu bukan apa ya, bukan iklan, Mas, berbeda dengan iklan, Mas. Cuma seperti menginfokan produk baru. Mbak Ruri bisa ditayangkan tadi contoh rilis press yang produk coklat tadi. Nah, di sini itu berbeda dengan apa namanya iklan, karena di sini itu apa namanya mendeskripsikan, seperti mendeskripsikan. Kan tadi kalau rilis press harus ada 5W 1H. Di contoh sini 5W. Siapa yang mengeluarkan produk coklat baru? Yaitu PT Real Coco ini. PT Real Coco di bawahnya Bogor ini. Itu. Terus terus apa? Where? Di mana? Di mana diluncurkan? Lah, yang meluncurkan apa jenenge? Diluncurkan di Bogor, ya kan? Pembukaan. Jadi kan ini seperti apa ya? Pemberitaan acara, Mas. Seperti berita acara, bukan kepada iklan, tapi seperti berita acara. Di sini kan PT Real Coco akan mengadakan peluncuran produk coklat dengan varian baru pada Sabtu 14 September 2016 yang akan dilaksanakan di Hotel Amarosa Bogor. Loh, ini apa ya? Rilis press itu bukan iklan, cuma kayak pemberitaan ulang dengan acara-acara yang sudah diraih atau dilakukan. Biasanya isinya itu informasi tentang perusahaan. Tadi ada yang finansial, ada yang ini produk, launching produk ini. Seperti itu, Mas. Mungkin bisa dipahami. Sudah, Mbak, share screen-nya, Mbak. Oh iya Mas, terima kasih. Berarti pengertian saya itu salah karena apa itu terlampau jelaskan sebelum dijelaskan tadi, saya itu masih menimba-nimba terus. Pers itu seperti apa gitu. Kalau bisa dikatakan, saya boleh bertanya lagi, berarti rilis pers ini dilaksanakan sebelum adanya produk baru apa setelah produk baru itu launching, Mas? Mungkin langsung aja, Mbak, ya, tanpa mudah. Nah, itu kalau sepemahaman saya, itu apa ya, rilis press itu bisa setelah, bisa sebelum. Ini seperti kan yang dimaksud aktual, faktual. Itu kan berarti kan nyata adanya. Ya, Mas ya. Berarti kan nyata antara apa namanya? Berita yang disampaikan itu memang benar-benar terjadi, memang fakta. Terus aktual, memang tepat. Jadi bisa apa namanya? Bisa sebelum ataupun sesudah. Kalau sesudah itu berarti pemberian informasi seperti contoh yang kemarin dari Unisma sendiri juga melakukan rilis press, juga apa sudah nganu rilis press
sudah mengeluarkan rilis press yang mencapai ranking 40 apa ranking berapa itu yang 4 besar, kan? Mas. Nah, masuk ke 4 besar di Jawa Timur. Itu kan PTS ya. apa? Itu kan termasuk salah satu rilis press yang kejadiannya sesudah. Kalau contoh yang barusan itu kejadiannya akan seperti itu, Mas. Oh, oke Mas, dipahami. Baik, Terus, terima kasih Mas Syifa dan terima kasih narasumber kita. Karena ada beberapa pertanyaan, jadi kita tampung ya. Kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama tadi ada dari Mas Bonek yang sempat belum dijawab, yaitu apakah rilis pers juga harus melakukan pelatihan khusus? Apakah rilis pers juga harus melakukan pelatihan khusus? Mungkin narasumber-narasumber yang cantik-cantik dan ganteng ini bisa menjawab. Bisa dipahami? Apakah rilis pers juga harus melakukan pelatihan khusus? Pertanyaan pertama tadi sudah dari Mbak Vika ya. Yang Mungkin kedua dari Mas Bonek. ini Mbak Dina, Mbak Erni bisa menjawab atau Mas Sam bisa menjawab, monggo. Apakah rilis pers juga harus melakukan pelatihan khusus? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dulu. Mungkin Ini belum ada yang jawab, ta? Ini mungkin dari yang lain. Monggo Mbak Dina. mungkin Mas Aal lagi nih, Mas Ahmad Labib. Nah, sepertinya Mas Aal Labib ini semangat, paling semangat, narasumber paling semangat. Bukan paling semangat, tapi ya, ini Mbak Dina mungkin mau mencoba jawab. Monggo Mbak Dina, barangkali mau Atau menjawab Mbak Erni, pertanyaan. apakah Sebenarnya, rilis press itu membutuhkan pelatihan untuk membuat rilis press? Monggo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bonek terkait dengan apakah Humas perlu melakukan pelatihan dalam menulis rilis pers. Menurut saya, Humas atau PR harus memiliki keterampilan jurnalistik layaknya wartawan, seperti pemahaman tentang nilai berita atau news halus, bahasa jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan sebagainya. Untuk kepentingan publikasi yang luas, Humas atau PR membutuhkan peran media. Karena itu, diperlukan sebuah hubungan yang baik dengan kalangan pers atau media massa. Agar hubungan itu tercipta dengan baik, Humas perlu mengenali dunia pers dengan baik pula, seperti karakteristik wartawan, format media, cara kerja wartawan, atau media, dan sebagainya. Jadi hal itu perlu keterampilan agar penulisan pers itu bisa baik dan benar. Karena pada dasarnya dalam penulisan pers itu juga diperlukan sebuah formalitas. Terima kasih. baik, terima kasih kepada Mbak Erni, Mbak Dwi Erni, yang menjawab pertanyaan dari Miss Bonek. Oke, karena waktunya sedikit mepet, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan dari Mbak Putri Rizky Utami. Apakah rilis pers boleh dicantumkan gambar atau hanya boleh tulisan saja? Apakah rilis pers boleh dicantumkan gambar atau hanya boleh tulisan saja? Narasumber? Monggo.
Mbak Dina Rahma, Mas Ahmad Labib, Mas Syamsuddin. Bisa diulangi, Mbak, pertanyaannya? Baik. Apakah rilis pers boleh dicantumkan gambar atau hanya boleh tulisan saja? Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Sepertinya Oke. Mbak Dina lagi ada kesusahan sinyal. Iya, Mbak. Monggo, Mbak. Bisa saya jawab? Langsung saja ya, Mbak, ya, soalnya. Ya, silakan Apakah Mbak. suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas. Mengenai tersedianya gambar atau tidak, menurut saya itu bisa tersedia juga bisa tidak. Karena tujuan dari rilis pers sendiri jika tersedia gambar itu agar membantu supaya mempercepat publikasi siaran pers yang akan diberikan atau ditunjukkan. Nah, dalam hal ini bukan suatu kewajiban, tapi itu tergantung kepada media yang akan dimunculkan seperti tadi yang ada contohnya, yaitu suatu produk. Nah, seperti itu menjadi daya tarik tersendiri oleh pembaca. Seperti yang tadi saya jelaskan, 3 jenis tadi yang memiliki tujuan tersendiri masing-masing, yaitu yang salah satunya produk rilis, yang isinya mengenai informasi peluncuran suatu produk, barang ataupun jasa yang akan diterbitkan. Jadi menurut saya tidak menggunakan gambar, bahkan itu menjadi suatu nilai untuk lebih menarik daya minat pembaca seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dina Rahma. Karena ini adalah pertanyaan terakhir, mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat, monggo. Sebelum Zoom meeting ini kita tutup. Atau barangkali narasumber-narasumber yang ingin menambahkan lagi. Mungkin sudah, Mbak. Iya, mungkin sudah, Mbak. Sepertinya teman-teman juga sudah paham semua ini. Iya, mungkin bisa diberi suatu kesimpulan dari pembicaraan atau diskusi kali ini. Bisa disimpulkan langsung, cari intinya, cari benang merah intinya. Monggo teman-teman. Langsung disimpulkan saja, Mbak. Cari benang merah, langsung simpulkan, langsung ditutup saja. Sepertinya sudah paham semua. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Labib. Dan narasumber yang lainnya, terima kasih Mbak Dina Rahma, Mas Syamsudiar, Mas Anan, Mbak Dwi Erni. Pada kesimpulan pertemuan kali ini, yaitu press release adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh public relation yang disingkat PR atau disebut humas di suatu industri, organisasi ataupun lembaga dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa atau surat kabar baik online maupun offline. Public relation atau PR, sebuah perusahaan kerap mengandalkan iklan koran untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, pengertian sederhana dari press release itu sendiri yaitu informasi resmi
yang dibuat oleh public relation atau media nasional perusahaan kepada publik melalui berbagai media baik cetak maupun melalui elektronik dengan tujuan agar publik tahu apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kesimpulan pada pertemuan di Zoom meeting ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya stop.